Balada Pajeko, nelayan tua. Sumoal menatap langit dengan seulas senyum menyungging di bibirnya. Di langit nampak cerah walaupun saat itu senja tak lama lagi menuju peraduan malam. Mambang kuning di ufuk barat mulai menempias di atas cakrawala dan wajah punggung bukit yang mulai redup dalam temaram. Sebab biasanya Sumoal akan sedikit melisut wajahnya ketika langit menampakkan bilur-bilur kehitaman di angkasa, sebuah pertanda parade para topan dan badai yang sedang mempersiapkan pesta tawuran mereka kelak pada malam hari. Sebab malam nanti Sumoal bersama dengan 10 orang masanayanya sudah termasuk Gompa, anak lelaki semata wayang yang akan pergi melaut. Sudah menjadi pekerjaan sehari-hari buat Sumoal bersama dengan masanayanya. Hanya itulah keahlian dan pekerjaan mereka, yakni sebagai nelayan kecil. Dan Sumoal bertindak selaku pemilik perahu Pajeko sekaligus juga sebagai tonaas Pajeko. Pajeko milik Sumoal merupakan warisan satu-satunya dari orang tuanya. Bapak dan ibunya sudah lama meninggal, sebab tak ada lagi harta lain yang dimiliki orang tuanya selain perahu Pajeko tersebut. Sungguh miris memang sebenarnya untuk orang yang pada umumnya bila mempunyai usaha Pajeko, maka tentunya akan dipandang sebagai orang yang kaya, sebab dia mampu membuat atau membeli sebuah perahu sekaligus Johnson atau motor tempel, 2 buah sebagai alat untuk menjalankan atau menggerakkan perahu di atas laut, sekaligus juga dengan sebuah pukat atau jaring untuk menangkap ikan. Walaupun hanya seukuran 2 ekor tarikan tenaga kuda atau 25 PK, namun itu merupakan ukuran orang yang memiliki uang. Dan orang yang demikian jika tinggal dalam hidup bersosialisasi di kampung kecil, dia akan dipandang sebagai orang yang terhormat. Karena orang yang mempunyai atau memiliki perahu Pajeko sudah pasti adalah orang yang berduit. Tapi tidak untuk Sumoal. Sekolah dasar pun hanya sampai pada kelas 3. Oleh karena sejak kecil Sumoal mengikuti ajakan bapaknya melaut, sehingga timbul rasa jenuh dan bosan untuk menerima pelajaran di sekolahnya. Dan akhirnya Sumoal hanya bisa sampai kelas 3 sekolah dasar. Sosok Sumoal tak jauh beda dengan peribahasa yang mengatakan bagai kecebong di bawah tempurung. Bapak, aku ikut melaut ya. Ayo persiapkan pakaian ganti karena di laut gelombang sangat ganas, kata bapaknya. Esoknya lagi, Bapak Sumoal bertanya, Moal, apakah kamu akan melaut sore ini? Siap Pak, aku mau melaut. Dengan semangat berapi-api, Sumoal terus merasa betah dan keenakan melaut bersama bapaknya. Lupa pada dirinya sendiri dan sebaliknya bapaknya juga demikian. Cuaca seperti inilah yang didambakan oleh Sumoal. Ya, seperti inilah harapan Sumoal. Harapan bagi seorang nelayan untuk mempertaruhkan nyawa bila gelombang datang menerjang di tengah samudra luas. Sebab arus dan gelombang akan membenturkan pada bui-bui gelombang kepada siapapun dan apapun yang mengemalang di depannya, pasti akan dihempaskannya. Hidup memang penuh dengan segala perjuangan, apalagi jika ingin menggapai impiannya dengan cara apa saja, yang penting keinginannya terpenuhi. Apakah itu dengan sesuatu yang benar
ataukah dengan cara-cara yang tidak terpuji, ataukah dengan cara mengorbankan orang lain. Yang penting diri sendirinya lah yang selamat. Sebab hanya dengan begitu saja sebuah impiannya pasti akan tercapai. Pemikiran yang terlalu sempit. Sekali lagi, semua menatap angkasa. Bahkan sekali-kali pandangannya mengarah ke sebuah pohon ketapang yang tumbuh di samping rumahnya, tak jauh dari tepian pantai. Lautan sangat teduh, tiada desir angin pada daunnya. Angin hanya berhembus syadu dan semilir nyaris serupa berbisik, desis kata hati semua. Para masanaya semuanya telah siap di atas Pajeko, termasuk Gompa. Dengan handuk melilit di kepalanya, semua beranjak menuju perahu. Tak lama kemudian, perahu Pajeko Sumual bersama para masanaya Pajeko perlahan-lahan menyusuri tepian pantai menuju lautan lepas. Samar-samar terlihat sebuah nama pada badan perahu Pajeko yang bertuliskan di samping Dirham. Sempat salah seorang masanaya semua bertanya tentang arti dirham yang tertulis pada badan perahu Pajeko itu, dan semua menjawab, itu artinya diriku hampir mati. Para masanaya lain hanya tertegun dengan jawaban bos mereka. Pikiran mereka, Pak Somual tentu seorang yang lulung dan hebat di laut, karena jawaban tadi menunjukkan seorang tonas punya kesaktian sehingga dia tidak jadi mati. Dalam hati mereka berdecak kagum. Malam mulai merayap perlahan-lahan. Udara laut semakin dingin. Air laut nampak laksana berminyak, sebab di laut yang sangat luas itu tidak ada ombak menebur. Hanya kecipak riakan kecil yang tersebat pada lunas perahu oleh karena sentuhan lajunya perahu. Hampir tengah malam, masih belum ada juga tanda-tanda perahu lampu untuk memanggil perahu Pajeko. Dengan bahasa isyarat mereka bahwa ikan sudah naik. Bila sekawanan ikan sudah naik menghampiri perahu lampu, maka orang yang berada di atas perahu lampu itu cepat-cepat memberikan kode ke setiap penjuru laut untuk memanggil perahu Pajeko untuk melingkari dengan pukat atau jaring yang sangat panjang. Kode mereka berupa senter yang sangat terang benderang. Panjang pukat penangkap ikan hampir semua di atas ukuran 100 hasta, dengan kedalaman atau lebar pukat kurang lebih 10-20 hasta. Semua tergantung besaran perahu Pajeko. Semakin besar perahu Pajeko itu, tentu ukuran pukatnya juga sangat besar dan panjang. Sepanjang malam itu semua tidak tidur. Matanya terus menerawang ke seantero lautan. Sebagai tonaas, Smual tentu sudah tahu jam-jam untuk memukat ikan. Namun dia terus memantau keadaan laut. Jikalau tiba-tiba ada isyarat panggilan ke lokasi perahu lampu tersebut, perahu Pajeko mana yang duluan tiba, tentu dialah yang berhak untuk menjala sekawanan ikan itu. Apalagi ukuran Pajeko Sumual termasuk ukuran yang sangat kecil kalau bersaing kecepatan dengan Pajeko lainnya. Pada malam itu juga, tanpa sepengetahuan Sumual, Gompa anaknya tak bisa tertidur. Teman-teman masanaya lainnya sudah terpulas dengan mimpi mereka masing-masing. Gompa nampak gelisah, tetapi dia tetap saja berbaring. Usianya kurang lebih
15-an tahun. Sama seperti bapaknya, Gompa hanya sampai bangku sekolah dasar kelas 4. Apakah pepatah tua telah menjadi sumpah serapah dalam hidup ini? Sehingga apa yang dibuat oleh orang tuanya akan pula terbawa ke anak atau turunannya kelak. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sungguh kalimat yang seakan mencemooh dan menohok bagi kehidupan seseorang. Seakan mata rantai itu menjadi dendam kesumat dan mengakar di setiap jiwa-jiwa yang pongah, sulit untuk terbantahkan dan terpatahkan. Bola mata Gompa yang sedang berbaring menerawang bintang gemintang di langit. Tiba-tiba saja dia melihat raut wajah ibunya yang telah meninggal 7 tahun silam akibat serangan malaria tropika. Tangan ibunya seakan-akan melambaikan memanggil dia dari sorga. Gompa hanya tertegun menatap dengan tatapan hampa. Lapat-lapat dari kejauhan di daratan sana terdengar suara azan subuh di masjid mulai menggema pula. Dentang lonceng gereja untuk persiapan ibadah subuh di minggu pagi itu. Bagi umatnya, semua akan bersujud pada Sang Khalik memohon ampunannya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan keras Somual. Cikar! Ini sebuah perintah dan menjadi tren bagi para tonas dan seluruh nelayan agar segera dan secepat mungkin bergerak maju sebab operasi sudah dimulai. Seluruh Masnaya terbangun, berlarian dan sibuk mempersiapkan operasi penyerbuan mereka. Buru-buru yang memegang kendali mesin menstarter mesinnya. Jurumudi segera berada memegang kemudi untuk mengalihkan perahu. Perahu Pajeko Somual melesak dengan raungan gas mesin laksana sang raungan harimau ganas yang sedang kelaparan. Di depan haluan perahu pada bagian atas, Somual dengan tongkat komando di tangannya berupa senter 8 baterai memberikan isyarat cahaya bila membelok ke kanan ataupun ke kiri. Tak berapa lama, perahu Pajeko Somual yang bernama Diram melesat bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. Tak terhitung menit, mereka telah tiba di perahu lampu yang mengirim kode tadi. Dan tak lama kemudian, para Masnaya segera melogoh pukat dengan cara melingkari perahu lampu yang berisi ikan laut. Lalu perahu lampu itu kemudian meredupkan cahaya lampunya untuk membiarkan sekawanan ikan di dasar laut itu agar tidak berjibaku. Perlahan sekawanan ikan-ikan itu telah diam sambil bergerombol di bawah redup cahaya lampu Petromax. Sebanyak 16 buah. Sungguh suatu penglihatan cahaya yang terang benderang di tengah lautan yang maha gelap itu. Pekerjaan ini memang membutuhkan gerakan refleks dan sangat cepat dan cekatan. Hanya orang yang sudah terbiasa dapat mengerjakan pekerjaan secepat itu. Karena menangkap ikan itu sangat sulit sekali. Apalagi pekerjaan itu dikerjakan secara manual dengan tangan manusia, tidak memakai alat-alat canggih seperti yang terlihat di televisi. Namun justru dengan teknologi modern sekarang ini, ikan-ikan hampir musnah oleh karena banyak pencurian ikan di wilayah-wilayah tertentu, termasuk juga di wilayah Somual. Somual sibuk memberi aba-aba kepada Masnayanya sambil teriak-teriak agar anak buahnya cepat bergerak. Haluan, kemudi, haluan, kemudi.
Aba-aba ini juga menjadi bagian dari pekerjaan nelayan Pejeko. Itu maksudnya agar ada keseragaman dan kesatuan kerja untuk mengeluarkan tenaga. Sebab menarik pukat dari dalam air itu juga sangat sulit, beratnya luar biasa. Apalagi pukat itu sudah terjaring beribu-ribu ton ikan di dalamnya. Suara semual membahana, memecah sunyi di hari hampir pagi itu. Dalam hatinya sungguh sangat gembira sekali, sebab rezekinya datangnya di saat pagi mulai merekah. Seperti biasanya, dalam pekerjaan ini pula ada salah satu masnai akan melompat ke laut untuk memegang dan mengatur tali pelampung, agar pelampung dan besi pemberat bisa tegak berdiri untuk mencegah ikan-ikan tidak lolos dari jeratan pukat atau jaring tersebut. Tugas itu adalah Gompa. Gompa menghentakkan tubuhnya sekali genjot dia telah terjun ke laut. Suara air laut berkecipak menangkap tubuh Gompa. Lalu dia berenang sambil memegang pelampung untuk tetap terapung di permukaan laut. Dia sudah terbiasa dengan pekerjaan ini. Gompa pun sangat gembira sebab ikan yang masuk dalam jaring tangkapan adalah sekawanan ikan yang sangat banyak. Sementara itu, awak masnai mulai menarik pukat ke atas perahu. 9 orang berbagi kelompok masing-masing. Perlahan-lahan, namun pasti, jaring itu mulai bergerak terangkat. Para masnai melihat hasil tangkapan sungguh sangat besar. Maka semangatlah mereka melebihi semangat hari-hari kemarin. Hingga akhirnya perahu Pejeko Dirham tak bisa menampung seluruh ikan yang ada. Perahu mereka sudah syarat. Bila dipaksakan perahu Pejeko Dirham akan tenggelam oleh banyaknya ikan yang dimuat. Beruntung ada salah satu Pejeko lain yang masih berada di sekitar Pejeko Dirham. Semua memanggil tonasnya untuk segera merapat sambil bernegosiasi sedikit. Akhirnya Pejeko itu siap membantu mengangkut ikan-ikan yang masih belum sempat terangkat. Dengan jaminan Pejeko itu akan mendapat biaya dan bayaran yang cocok dari semua. Kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Fajar telah menyingsing dari timur. Cahaya kuning keemasan membias di cakrawala. Air laut mulai nampak terlihat. Riakannya berkecipak bersama hembusan angin pagi. Menyatu senduh dengan langkah gemulai sang surya untuk menibahkan sebuah kisah tentang hati yang ceria dari seorang Sumoal. Tanah daratan nampak mulai berderang. Bersamaan pula dua perahu Pejeko perlahan bergerak bergandengan menuju Labuan Impian. Bagi seluruh awak Pejeko itu, betapa tidak, hasil tangkapan mereka ini sangat luar biasa banyaknya. Dan mungkin baru kali ini semua dan awak masnainya mendapat rezeki yang melimpah seperti demikian. Tempat pelelangan ikan sudah tampak terlihat. Perjalanan dari laut memakan waktu kurang lebih 2 jam. Tiba-tiba Sumoal kelihatan bingung, seakan-akan dia mencari sesuatu. Masing-masing anak buah masnainya ditatap satu persatu. Kepalanya mendongak ke Pejeko yang satu bergandengan dengan Pejeko mereka. Tubuhnya mulai gemetar tanpa bicara. Sumoal terus cari semua sudut kedua Pejeko itu. Sudah dicari. Dia kembali ke awak masnainya. Kalian melihat Gompa? Katanya. Seluruh masnai terperanjat. Semuanya ikut mencari sambil memanggil-manggil. Namun tidak ada jawaban dari Gompa.
lututnya goyah dan lemas, lalu terjatuh sambil berdiri dengan lututnya dan memandang ke arah buritan di mana mereka tadi mulai beranjak dengan kepala menunggak ke langit dan kedua tangan yang gemetar sekali mengebang ke atas. Lalu ia berteriak sekeras-kerasnya, "Gompa!"